Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, Tuhan memberikan jalan untuk kita boleh tetap beribadah kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Kita bersyukur karena sekalipun dalam suasana yang berbeda, tapi kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa. Mari kita tenangkan hati, kita serahkan hidup kita secara pribadi bersama keluarga untuk boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, terima kasih kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama menyembah Tuhan dan memohon pimpinan Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan sikap berdiri, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Kita teruskan ibadah kita. Ibadah pada pagi hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat yang ke-14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan nanti dilanjutkan dengan doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Bastian Siregar. Silakan Pak Bastian pimpin doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari ini, pada hari Minggu ini kami boleh Tuhan izinkan lagi kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka sesama kami jemaat, tetapi karena Tuhan menyediakan yang terbaik untuk setiap jemaat-Nya, tetap kami bisa beribadah, walaupun dalam kondisi apa, walaupun dalam keadaan apa, tapi kami anak-anak-Mu masih Tuhan izinkan kami boleh menghadap Tuhan, mengucap syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu yang hari ini boleh ikut bersama-sama beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk pendidikan anak-anak, untuk berkat makanan dan minuman yang tersedia untuk kesehatan untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Makedonia. Tuhan cukupkan kami hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur untuk menyampaikan doa dan permohonan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk persidangan sinode yang telah berakhir, yang sudah berjalan dengan baik. Tuhan telah membentuk lembaga ini, Tuhan. Dan Tuhan telah menunjuk satu pemimpin di lembaga ini yang bisa membawa lembaga ini untuk membawa seluruh jemaat, seluruh gereja yang ada di Indonesia ini dan luar negeri supaya makin maju. Terima kasih Tuhan untuk pengurus yang telah Tuhan tunjuk. Tuhan tolong mereka supaya mereka sehati sepikir, saling bergandengan tangan, berikan hati yang setia, yang tulus untuk benar-benar melayani Tuhan melalui lembaga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh gereja GMI yang ada di Indonesia ini dan seluruh dunia ini. Para hamba-hamba-Mu, para majelis yang ada di setiap gereja. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat dari Tuhan agar tetap bersatu hati untuk melayani seluruh jemaat-Mu dan membawa jiwa kepada Tuhan agar melalui gereja ini nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kau melihat kondisi bangsa dan negara ini Tuhan, di mana pemerintah berjuang Tuhan untuk mengurus segala persoalan yang ada, untuk menyelesaikan persoalan yang ada. COVID yang sampai hari ini Tuhan belum bisa terselesaikan, tapi kami percaya campur tangan Tuhan, karena anak-anak Tuhan ada di negara ini. Tuhan tetap menaungi anak-anak-Mu di negara ini. Melalui keberadaan anak-anak-Mu di negara ini,
Tuhan akan memberkati negara ini. Kami percaya bahwa negara ini adalah karena kekuasaan-Mu. Dan Tuhan juga memberikan anak-anak-Mu ada di negara ini untuk menjadi saksi hidup di tengah-tengah bangsa ini, agar bangsa ini mengenal Engkau dan sujud berteguh menyembah Engkau. Kami juga berdoa Tuhan kepada pemerintah supaya pemerintah benar-benar Tuhan diberikan kekuatan untuk mengatasi setiap persoalan, gangguan-gangguan dari dalam masyarakat, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mau mendukung program pemerintah. Tuhan kirimkan bala tentera-Mu dari surga untuk membentengi setiap rencana jahat mereka, agar setiap rencana jahat mereka dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, seluruh jemaat-Mu di Makedonia. Tuhan tolong dalam keadaan sakit Tuhan mereka. Tuhan tolong berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan jauhkan dari segala bahaya. Keluarga Pak Logis, keluarga Yusus Sance, keluarga Gurning, Tuhan tolong juga agar mereka tetap setia kepada Tuhan walaupun dalam keadaan kondisi sekarang ini dan mendekatkan hidup mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan sikap berdiri, saya mohon Bapak Ibu kita bersama-sama membacakan Mazmur ini. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan sorak-sorai, sebab Kristus yang telah mati bagi kita, memberikan kita pengharapan. Dia yang memulihkan, Dia yang menyembuhkan. Sungguh jiwa kita bersorak-sorai, memuji, menyembah Dia. Kita naikkan pujian pengharapanku, hanya Yesus saja. Pengharapanku, hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus
menebus dosaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon zaman dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan. Dia membelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasanya. Ku ditegakkan, kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon zaman dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon zaman dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapan. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Puji Tuhan, kita memiliki pengharapan karena Dia Yesus telah mati bagi kita. Dia Tuhan telah selamatkan jiwa kita. Bagi Dialah pujian, bagi Dialah penyembahan kita. Mari dengan sikap hormat kita naikkan pujian ini kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Kita mengingat karya Tuhan yang besar. Di atas kayu salib, Dia menyerahkan nyawanya. Darahnya tercurah untuk menyucikan kita. Ya Yesus, ya Yesus, telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembaku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, mari kita naikkan sembah kita, pujian kita kepada Tuhan. Sebab bagi Dialah yang telah melakukan perkara-perkara ajaib. Dia yang menggantikan kita menanggung kutuk yang seharusnya kita tanggung. Sehingga Dia mau tersalib karena dosa-dosa kita. Bilur-bilurnya tercurah untuk menyembuhkan kita, untuk menguatkan kita. Dan di dalam Dia kita dapat berpengharap. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sangat mengasihi kami. Engkau menderita karena dosa-dosa kami. Dan kami sungguh menyadari tanpa pengorbananmu kami akan binasa. Kami bersyukur karena Engkau mau mencintai kami manusia berdosa. Engkau mau mengampuni, Engkau menguduskan, bahkan Engkau jadikan seperti biji matamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami sering lalai dan tidak taat, tetapi Engkau tidak membuang kami. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, kami sungguh menaikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur kepadamu yang begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita siapkan hati dengar firman Tuhan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalasnya? Selain bersyukur, berterima kasih, memuji, dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami, menuntun kami, agar kami tetap teguh sekalipun di tengah-tengah tantangan. Pada saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu. Hamba mohon kiranya Roh-Mu berbicara khusus buat kami masing-masing. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati firman-Mu, dan Engkau urapi hamba-Mu yang hina, yang sederhana ini. Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Segala gangguan pekerjaan roh dalam bentuk apapun, kami sehati berdoa. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah hanya Roh Allah beracara memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita. Saya percaya bahwa kita semua dalam pemeliharaan Tuhan sekalipun di tengah-tengah tantangan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa pertolongan Tuhan sempurna bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal 5, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-10.
masing-masing memperhatikan Alkitabnya. Saya akan membacakannya. Ibrani pasal 5, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar dengan tema pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 4, ayat yang ke-14, di sana dijelaskan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar, agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus. Yesus anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita perlu tahu bahwa tugas imam besar adalah mempersembahkan korban karena dosa-dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang biasa tidak diizinkan masuk ke dalam halaman kemah suci atau bait Allah. Dan para imam hanya bisa masuk sampai batas tirai bait Allah. Imam besar saja yang boleh masuk ke balik tirai itu. Dan itu pun hanya pada hari raya pendamaian. Nah, Yesus Kristus adalah imam besar agung kita yang mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Kalau kita perhatikan dalam Efesus pasal 2 ayat 16, di sana dijelaskan demikian. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam suatu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Tanpa pembenaran melalui karya Kristus di kayu salib, tidak seorang pun yang dapat menikmati damai sejahtera. Kebenaran menghasilkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Kebenaran menghasilkan ketenangan yang kekal dan ketentraman selama-lamanya. Kalau kita perhatikan dalam Yesaya 32 ayat 17, di sana dijelaskan demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, pengorbanan mulia membawa damai sejahtera adalah yang pertama. Kalau kita perhatikan ayat 5 dan 6,
pengorbanan yang tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Kalau kita baca ayat 5 dari pembacaan kita tadi, di sana dijelaskan demikian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Dia tidak mencari kemuliaan dirinya sendiri. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam perjanjian lama pada hari pendamaian, sebelum imam besar mempersembahkan korban bagi bangsanya, bagi umatnya yang berdosa, terlebih dahulu ia harus mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri. Itu pun terus diulang, dan korban itu hanya dapat menutupi dan tidak menghapus dosa untuk selamanya. Maka kalau umat Tuhan pada dalam perjanjian lama, jadi ketika mereka berdosa maka datang kepada imam besar membawa korban, dan itu diulangi setiap tahun untuk datang mempersembahkan korban kepadanya. Dan imam besar pada waktu itu sebelum mempersembahkan korban kepada Allah, terlebih dahulu ia mempersembahkan korban bagi dirinya. Sesudah itu, baru dia mempersembahkan korban kepada Allah. Perlu diketahui bahwa Tuhan Yesus memiliki 3 jabatan. Itulah imam, nabi, dan raja. Ini perlu kita ingat. Nah, imam bertugas untuk mewakili manusia di hadapan Allah untuk pengampunan dosa. Ya. Nah, Tuhan Yesus adalah imam besar agung. Tetapi ia tidak perlu mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri karena ia tidak berdosa. Ia mempunyai persekutuan yang indah dengan Bapanya, dan ia tidak perlu disucikan. Jadi beda dengan imam besar dalam perjanjian lama yang akan mewakili umat dalam perdamaian dengan Allah. Yesus mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban penghapus dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus dalam mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa adalah korban yang sempurna. Ya. Dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Maka kalau kita perhatikan di ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, bukan berarti sebelumnya dia tidak sempurna. Tetapi dalam teks ini artinya bahwa dia menggenapi apa yang telah dijanjikan oleh Bapa kepadanya, bahwa dia harus menjadi korban yang sejati, korban untuk selama-lamanya, satu kali untuk selama-lamanya. Itulah dirinya sebagai tanda perdamaian manusia dengan Allah, khususnya mereka yang percaya kepadanya. Dia mempersembahkan dirinya karena kasihnya kepada orang berdosa yang percaya kepadanya, supaya beroleh dan dapat menikmati damai sejahtera. Itulah shalom di dalam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengorbanan mulia yang membawa damai sejahtera adalah pengorbanan yang tidak mencari kepentingan sendiri. Pengorbanan yang tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Oleh karena itu perlu kita mengerti, perlu kita memahami, supaya pengorbanan kita di dalam melayani tidak menjadi sia-sia, melainkan membawa kita kepada damai sejahtera dan hidup bersama Tuhan. Maka mari kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, baik dari segi waktu, tenaga, bahkan harta kita. Harus kita berkorban di dalam ketulusan dan motivasi yang benar. Jangan mencari kemuliaan diri sendiri.
Kalau tidak, kita akan menjadi kecewa. Pengorbanan mulia, pengorbanan yang tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pengorbanan mulia membawa kepada damai sejahtera adalah pengorbanan karena ketaatan kepada Bapa. Kalau kita perhatikan di ayat 7 dari pembacaan kita tadi, di sana dijelaskan demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi pengorbanan mulia membawa kepada damai sejahtera adalah pengorbanan karena ketaatan kepada Bapa. Dalam bagian ini kita lihat bahwa Kristus taat kepada Bapanya. Dalam keadaannya sebagai manusia, untuk menanggung salib, mengalami penderitaan di kayu salib, Kristus takut. Sebagai manusia. Maka dijelaskan di dalam Matius 26 ayat 38. Demikian. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi Yesus takut dalam keadaan sebagai manusia. Secara manusia dia tidak mau, maka dia berkata, kalau boleh cawan itu lalu daripadaku. Dalam Lukas 22 ayat 44, di sana dijelaskan demikian. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini ketakutan yang luar biasa. Kira-kira pernah nggak Bapak Ibu, karena saking takutnya, keringatnya seperti darah. Saya yakin nggak pernah yang paling keringat dingin ya. Atau yang ngos-ngosan gitu, saking takutnya. Tapi Yesus, karena ketakutannya dalam keadaan sebagai manusia, dia katakan hatiku sangat sedih. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini menggambarkan ketakutan yang luar biasa. Pergumulan yang berat, yang tidak terkatakan. Tetapi dia lakukan karena ketaatan kepada Bapanya. Meskipun tugas yang diterima dari Bapanya sangat berat, dia bisa menolak. Tetapi ia tetap taat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, ini teladan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan Kristus karena ketaatan kepada Bapanya membawa orang percaya menikmati damai, sejahtera, dan sukacita. Tanpa pengorbanan Kristus, tanpa salib, maka tidak ada seorang pun yang dapat diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang yang telah diperdamaikan punya keberanian menghampiri Allah. Maka dijelaskan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dua hal ini perlu kita belajar. Bagaimana Kristus taat, dia berkorban
karena ketaatan kepada Bapaknya. Sekalipun hal itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka dia berkata, Bapa kalau boleh lalu, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita melakukan segala sesuatu dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, akan menghadirkan shalom. Jikalau kita taat melayani, taat beribadah karena Tuhan, taat meninggalkan dosa karena Tuhan, maka pada akhirnya akan menghasilkan damai sejahtera. Ini penting bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Pengorbanan apapun yang kita lakukan tanpa didasari dengan kasih Kristus, tanpa didasari dengan cinta kepada Tuhan, tidak akan menghasilkan damai sejahtera. Melainkan kegelisahan, kekacauan, dan sungut-sungut. Mungkin kita pernah punya pengalaman. Ya, kita mungkin melakukan segala sesuatu sepertinya taat. Tapi kalau tidak didorong dengan kasih kita kepada Tuhan, maka bisa kita menjadi kecewa. Kita sudah capek-capek, tapi karena mungkin tidak dipuji oleh manusia, akhirnya jadi kecewa, bersungut-sungut. Sudah memberikan persembahannya, sudah setia melakukan itu. Tapi kalau dilakukan hanya karena ingin cari pujian, bukan karena cinta kita kepada Tuhan, hanya karena ingin dilihat oleh orang lain, kita bisa kecewa. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita kerjakan, kita korbankan, meskipun mungkin bertolak belakang dengan keinginan pribadi kita, tetapi karena ketaatan kita kepada Tuhan, maka akan menghasilkan damai sejahtera. Amin. Taat. Sekalipun tidak cocok dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Tapi tatkala kita lakukan karena ketaatan kita kepada Bapa yang telah menyerahkan anaknya untuk kita, maka kita akan menikmati sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada orang berkorban, bahkan kelihatannya taat, melayani Tuhan, beribadah, berpuasa, memberi persembahan, berkorban. Tetapi sekali lagi, jika hal itu dilakukan tanpa didorong karena cinta kita kepada Tuhan, kita bisa menjadi kecewa. Saya ingat satu kesaksian seorang hamba Tuhan, dia katakan, jikalau kita sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu karena cinta kita kepada Tuhan, meskipun tidak dipuji oleh manusia, meskipun tidak dihargai, tetapi karena kita lakukan kepada Tuhan, maka akhirnya dapat menikmati damai sejahtera. Kita mencoba memikirkan bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dengan apa kita dapat membalasnya? Dengan uang? Tidak. Dengan waktu kita? Tidak. Dengan tenaga kita? Tidak. Maka tatkala kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, supaya tidak menjadi kecewa, harus didorong oleh cinta kasih kita kepadanya. Karena ketaatan kita kepada Bapa kita yang mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga masing-masing mengevaluasi pengorbanan kita kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Apakah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Hanya kita yang tahu dan Bapa kita. Bapak, Ibu, Saudara
yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang hal ini bukanlah satu hal yang mudah. Karena seringkali orang melakukan sesuatu hanya untuk mencari kemuliaan dan puji-pujian yang sia-sia. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, yang pertama, pengorbanan Kristus membawa damai sejahtera dan sukacita bagi orang percaya. Yang kedua, pengorbanan kita harus didasari dan didorong oleh karena kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, marilah kita melayani dalam ketaatan kita kepada Bapa. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, mari kita makin setia. Kita tingkatkan relasi kita dengan Tuhan. Kita tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tingkatkan cinta kasih kita dalam mengasihi Tuhan lewat apa saja yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, kita beribadah dengan kondisi yang berbeda. Mari kita tetap melakukan segala sesuatu dalam ketaatan dan cinta kasih kita kepada Tuhan. Nah, dengan demikian, kita dapat menikmati sukacita yang sejati, damai sejahtera yang sesungguhnya. Itulah pengorbanan mulia yang membawa kepada damai sejahtera. Doa dan harapan saya, seluruh jemaat tetap menikmati shalom, sukacita di tengah-tengah kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Dalam segala keterbatasan, kami tetap menikmati sukacita karena ada firman-Mu yang berbicara, menuntun, mengajari kami bagaimana seharusnya kami menjalani hidup ini dalam mengiring Tuhan. Biarlah dalam pengorbanan yang kami lakukan hanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, dan kami lakukannya karena cinta kasih kami kepadamu, Bapa. Terima kasih, Hamba-Mu berhenti berbicara. Hamba mohon kiranya Roh-Mu melanjutkan firman dan mengaplikasikan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, dalam suasana yang tidak menentu, tapi kita berpengharapan kepada Tuhan, melalui pengorbanannya, kita dapat menjalani kehidupan dalam damai sejahtera. Kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Bapak Ibu boleh mengambil bagian dalam pelayanan untuk mendukung, baik untuk persembahan misi, persembahan pembangunan, persepuluhan, dan juga untuk persembahan mendukung pelayanan kategorial di tengah-tengah jemaat. Mari kita memberikan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena pengorbanan Kristus yang ajaib. Itulah yang membebaskan kami dari hutang dosa. Engkau menebus kami dengan darah yang mahal, dengan tuntas, dengan sungguh-sungguh. Dan Engkau juga mengajari kami untuk bersyukur melalui talenta, melalui tenaga, melalui harta yang ada pada kami, yang bersumber dari Tuhan, agar kami boleh berbagian dalam pekerjaan Tuhan, baik di tengah-tengah jemaat, baik lewat persembahan misi, persepuluhan, maupun persembahan pembangunan. Kami bersyukur Tuhan melibatkan kami jemaat-Mu untuk berbagian dalam kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih
kita akan melanjutkan kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan, biarlah pengorbanan Kristus yang membawa shalom itu menuntun kita melangkah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, untuk tetap menikmati kasih Tuhan dalam segala situasi. Dengan sikap berdiri, kita naikkan pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Dialah sumber pengharapan, kuasanya menyembuhkan kita. Mari kita berserah kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kau sudah menolong dalam ibadah kami pada hari ini.
Sekali lagi hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan beri jalan keluar. Atau apapun yang sedang kami alami. Hamba mohon kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa terulur untuk menopang, menolong, dan menguatkan kami. Sebagaimana pujian kami bahwa Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah penyembuh kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kita akan memasuki seluruh aktivitas kita ke depan dan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita saat teduh, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu buat seluruh jemaat. Semangat. Tetap andalkan Tuhan. Jaga kesehatan.